Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Wipasana Bawana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi Karunia Sugiartana. Salam sejahtera bagi kita semua, Sotihotu Namo Buddhaya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Pertama, kita akan memahami tentang pengertian Wipasana Bawana. Wipasana adalah salah satu teknik meditasi paling kuno yang berasal dari India. Setelah lama menghilang di antara umat manusia, Wipasana ditemukan kembali oleh Buddha Gautama lebih dari 2500 tahun yang lalu. Kata Wipasana berarti melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Sedangkan Bawana sendiri merupakan istilah meditasi yang dipakai di dalam agama Buddha yang bermakna sebagai pengembangan batin. Di dalam pengembangan batin itu sendiri, terdapat banyak kualitas batin yang harus dikembangkan. Wipasana Bawana adalah suatu proses pemurnian diri melalui pengamatan diri sendiri. Seseorang mulai mengamati pernafasannya yang alami untuk memusatkan pikirannya. Dengan kesadaran yang tajam, seseorang melanjutkan pengamatan pada sifat alami materi dan batin yang senantiasa berubah, dan mengalami kebenaran universal tentang ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa ego. Realisasi kebenaran ini melalui pengalaman secara langsung adalah proses pemurnian. Keseluruhan jalan atau dhamma adalah obat yang universal untuk masalah-masalah yang universal dan tidak ada sangkut pautnya dengan organisasi keagamaan, golongan, atau sekte apapun. Dengan alasan ini, Wipasana dapat dipraktekkan dengan bebas oleh setiap orang, kapanpun dan di mana saja. Tidak ada pertentangan yang dikarenakan ras, suku, atau agama, dan ia akan memberikan manfaat yang sama bagi satu dan semuanya. Berikutnya yaitu manfaat dari Wipasana Bawana. Wipasana adalah bawana untuk memperoleh pandangan terang tentang hidup, tentang hakikat sesungguhnya dari benda-benda. Tujuan dari latihan-latihan Wipasana Bawana ini untuk menyingkirkan niwarana yang dianggap sebagai rintangan untuk memperoleh ketenangan batin maupun pandangan terang tentang hidup dan hakikat sesungguhnya dari benda-benda. Wipasana Bawana mengarah kepada pencapaian spiritual tertinggi, yaitu pembebasan sepenuhnya dan pencerahan sepenuhnya. Tujuannya sama sekali bukan untuk menyembuhkan penyakit jasmani, akan tetapi sebagai efek dari pemurnian pikiran, banyak penyakit psikosomatik yang disembuhkan. Sesungguhnya, Wipasana menghapus ketiga penyebab dari ketidakbahagiaan, yaitu nafsu keinginan, kebencian, dan kebodohan batin. Dengan praktek yang berkesinambungan, meditasi ini akan melepaskan ketegangan-ketegangan yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari, membuka simpul-simpul yang dibentuk dari kebiasaan lama yang bereaksi terhadap situasi yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dengan cara yang tidak seimbang. Apabila kita terus melatih untuk melihat hal-hal yang terjadi apa adanya, dan ketika kesadaran terus dimantapkan, maka pikiran akan lebih terpusat. Pada saat pikiran terpusat dengan baik, maka kesadaran terhadap bentuk pikiran dan proses yang terjadi pada tubuh akan bangkit dengan sendirinya. Inilah inti dari meditasi pandangan terang atau Wipasana. Terdapat banyak manfaat, khususnya di sisi kesehatan, dari melakukan Wipasana Bawana. Manfaat ini didapatkan sebagai efek dari pemurnian pikiran yang merupakan tujuan dari dilakukannya Wipasana Bawana. Berikut adalah manfaat-manfaat tersebut. Yang pertama yaitu merendahkan stres. Sama seperti jenis meditasi lainnya,
Wipasana Bawana dianggap mampu meredakan stres. Pada sebuah studi di tahun 2014, partisipan yang mengikuti meditasi ini selama 6 bulan mampu meredakan perasaan stresnya dibandingkan mereka yang tidak mengikutinya. Yang kedua yaitu meredakan gangguan kecemasan. Selain meredakan stres, Wipasana Bawana juga diyakini ampuh dalam meredakan rasa cemas di dalam pikiran kita. Di dalam sebuah riset kecil, sekitar 14 partisipan mencoba melakukan meditasi mindfulness, termasuk Wipasana, selama 40 hari. Hasilnya, perasaan cemas dan depresi mereka terbukti dapat diredakan. Tidak hanya itu, berdasarkan sebuah penelitian di tahun 2013, meditasi mindfulness seperti Wipasana juga terbukti memberikan dampak positif pada bagian otak yang terlibat dalam kecemasan. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan mental. Kemampuan Wipasana Bawana dalam meredakan stres ternyata membawa dampak baik terhadap aspek kesejahteraan mental lainnya. Pada sebuah studi tahun 2018, 520 partisipan yang melakukan teknik meditasi Wipasana berhasil mengalami peningkatan dalam sejumlah aspek seperti penerimaan diri, kompetensi, keterlibatan dan pertumbuhan, dan hubungan yang positif. Yang keempat yaitu meningkatkan plastisitas otak. Rutin bermeditasi termasuk Wipasana Bawana dapat meningkatkan plastisitas otak. Plastisitas otak adalah istilah yang mengacu pada kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sesuai kebutuhan fungsional. Dengan kata lain, otak dapat membuat jalur baru untuk meningkatkan fungsi mental dan kesejahteraan hidup. Manfaat yang kelima yaitu mengatasi kecanduan. Sebuah penelitian membuktikan bahwa Wipasana Bawana dapat bermanfaat bagi mereka yang kecanduan zat-zat terlarang. Para peneliti di dalam studi itu mencatat bahwa meditasi Wipasana dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kecanduan. Meskipun Wipasana dikembangkan sebagai suatu teknik meditasi oleh Sang Buddha, prakteknya tidak hanya terbatas bagi umat Buddha. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan pengalihan agama. Semua umat manusia memiliki masalah-masalah pokok yang sama, dan suatu teknik yang mampu menghapus masalah-masalah pokok tersebut haruslah memiliki suatu penerapan yang universal. Orang-orang dari berbagai sekte agama telah mengalami manfaat dari meditasi Wipasana, dan tidak menemukan adanya pertentangan dengan kepercayaannya. Berikutnya yaitu objek meditasi Wipasana Bawana. Objek Wipasana Bawana adalah nama dan rupa atau batin dan jasmani, atau pancakanda yaitu 5 kelompok faktor kehidupan. Meditasi Wipasana Bawana dilakukan dengan memperhatikan gerak-gerik nama dan rupa, sehingga dapat melihat dengan nyata bahwa nama dan rupa itu dicengkram oleh anicca atau ketidakkekalan, dukkha atau derita, dan anatta atau tanpa aku. Pancakanda dalam hubungannya dengan meditasi pandangan terang disebut juga dengan 4 landasan perhatian atau 4 perenungan atau satipatthana, meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perenungan terhadap badan jasmani atau kaya nupasana, yaitu menyadari setiap gerak-gerik tubuh. Tujuan dari menyadari tubuh adalah mengetahui sifat sejati tubuh, bahwa tubuh terdiri dari unsur-unsur yang selalu berubah sehingga tidak melekat pada tubuh. Terdapat beberapa jenis teknik pengembangan Wipasana untuk melatih pikiran. Anapanasati Bawana sebagai teknik dasar untuk pelaksanaan Wipasana. Anapanasati Bawana berarti mengingat dan memperhatikan saat nafas masuk dan nafas keluar. Tahap awal yang dilakukan sehubungan dengan tubuh adalah mengamati nafas dengan cara tertentu. Kita mencatat setiap jenis nafas yang ada dan menganalisa sebagaimana adanya nafas panjang, nafas pendek, nafas halus, nafas cepat, dan nafas lambat. Yang kedua yaitu perenungan terhadap perasaan atau Vedana Nupassana, menyadari segala perasaan batin dan badan yang muncul. Merenungkan perasaan yang sedang dialami secara objektif, baik perasaan senang, perasaan tidak senang, maupun perasaan acuh tak acuh. Merenungkan keadaan perasaan yang sebenarnya, bagaimana timbul,
berlangsung, dan lenyap. Perasaan harus dikendalikan oleh akal dan kebijaksanaan agar perasaan itu tidak membangkitkan bermacam-macam bentuk emosi. Apabila perasaan telah dapat diatasi dengan cepat, maka batin menjadi bebas, tidak terikat oleh apapun di dunia ini. Yang ketiga yaitu perenungan terhadap pikiran atau cita nupasana, menyadari muncul, berlangsung, dan lenyapnya pikiran. Jika ada pikiran tamak, iri hati, benci, sedih, dan dengan menyadarinya, cita nupasana adalah merenungkan segala gerak-gerik pikiran. Apabila pikiran sedang dihinggapi hawa nafsu, maka harus disadari. Pikiran harus diarahkan pada kenyataan hidup saat ini. Masalah-masalah yang telah lewat atau hal-hal yang akan datang tidak boleh dipikirkan pada saat ini. Yang keempat yaitu perenungan terhadap fenomena atau dhamma nupasana. Dhamma di sini meliputi fenomena 5 unsur kehidupan, 6 landasan indera, 7 faktor pencerahan, dan 4 kebenaran mulia. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 5 unsur kehidupan dengan menyadari bahwa ini bentuk jasmani, ini bentuk perasaan, ini bentuk pencerapan, ini bentuk pikiran, dan bentuk ini kesadaran. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 6 landasan indera adalah dengan menyadari inilah mata dan objek bentuk, ini telinga dan objek suara, inilah hidung dan objek bau, inilah lidah dan objek kecapan, inilah badan dan objek sentuhan, dan inilah pikiran dan objek pikiran. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 7 faktor penerangan agung atau Sata Bojjhanga adalah apabila di dalam diri orang yang bermeditasi timbul kesadaran, penyelidikan dhamma yang mendalam atau dhamma wicaya, semangat atau wiriya, dan kegiuran atau piti, ketenangan atau pasadi, pemusatan pikiran atau samadhi, dan keseimbangan batin atau upeka pikiran harus disadari. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani adalah dengan menyadari bahwa inilah penderitaan, inilah asal mula dari penderitaan, inilah lenyapnya penderitaan, dan inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Selanjutnya yaitu halangan dan rintangan dalam Vipassana Bhavana. Terdapat istilah niwarana yang berarti rintangan atau penghalang batin yang selalu menghambat perkembangan pikiran. Niwarana ini ada 5 macam, yaitu kama canda atau nafsu-nafsu keinginan, vyapada atau kemauan jahat, dinamida atau kemalasan dan kelelahan, uddhacca kukucca atau kegelisahan dan penyesalan, dan wicikicca atau keraguan-raguan. Yang pertama yaitu kama canda atau nafsu-nafsu keinginan. Ini adalah rintangan utama yang mencegah kita memasuki meditasi mendalam. Ini bukan sekedar nafsu indrawi seperti pada umumnya. Kama canda berarti kesenangan, ketertarikan, keterlibatan dengan dunia panca indera. Kama canda sulit diatasi karena kita begitu melekat dengan dunia panca indera. Cara untuk mengatasi rintangan ini yaitu dengan mengalihkan perhatian dari panca indera sedikit demi sedikit dan fokuskan kembali pada napas atau pikiran. Yang kedua yaitu vyapada atau kemauan jahat. Niat buruk terdiri dari niat buruk terhadap diri sendiri atau bahkan terhadap objek meditasi. Niat buruk terhadap diri sendiri terjadi karena kita tidak memperkenankan diri kita menjadi bahagia atau menjadi damai atau berhasil dalam meditasi. Kita semua berhak atas kebahagiaan yang diperoleh dari meditasi. Niat buruk terhadap objek meditasi biasanya menjadi sebuah masalah umum bagi orang-orang yang pernah bermeditasi pernapasan tetapi belum terlalu sukses. Jika kita mengawali meditasi dengan niat buruk terhadap meditasi, melakukannya tapi tidak menyukainya, maka meditasi tidak akan jalan. Cara untuk mengatasinya adalah dengan menanamkan niat baik terhadap meditasi. Yang ketiga adalah tinamida atau kemalasan dan kelelahan. Cara untuk mengatasi kemalasan adalah berdamai dengan kemalasan. Berhentilah melawan pikiran kita. Berhentilah berusaha mengubahnya dan biarkan saja.
Berdamailah, jangan berperang dengan kemalasan. Buddha menyarankan penyelidikan, bukan pertarungan. Yang keempat yaitu udaca kukuca atau kegelisahan dan penyesalan. Penyesalan adalah akibat dari hal-hal menyakitkan yang pernah kita lakukan atau katakan. Cara untuk mengatasinya adalah dengan pemaafan dan membiarkan yang lalu untuk berlalu. Kegelisahan muncul karena kita tidak menghargai indahnya kecukupan hati. Kegelisahan dalam meditasi selalu berarti tanda kegagalan menemukan kebahagiaan pada yang ada di sini. Cara untuk mengatasinya adalah dengan mengembangkan kecukupan hati. Yang kelima yaitu wicikica atau keraguan-raguan. Keraguan dapat terjadi terhadap ajaran, pengajarnya, atau diri kita sendiri. Jika kita merasa telah mencapai tataran tertinggi pada meditasi, ketika kita meditasi maka dipastikan bahwa kita tidak mencapai apa-apa. Karena pemikiran-pemikiran tidak bisa hadir dalam keadaan hening yang mendalam. Hanya setelahnya, ketika kita meninjau kembali keadaan tersebut, kita baru bisa mengatakan hal yang demikian. Nah, seperti itulah materi tentang Vipassana Bhavana. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Sandi Karunia Sugiartana pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan baik dalam ucapan maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa.